Nah, sekarang kita belajar apa itu tsunami. Tsunami itu berasal dari kata su dan nami. Su berarti pelabuhan, nami adalah gelombang. Secara umum, tsunami diartikan sebagai pasang laut yang besar di pelabuhan. Jadi, secara bebas kita bisa mendeskripsikan tsunami sebagai gelombang laut dengan periode panjang yang ditimbulkan gangguan impulsif yang terjadi pada medium laut. Gangguan impuls itu bisa berupa gempa bumi tektonik, erupsi vulkanik, atau longsoran yang terjadi di laut. Nah, ini cara terjadinya tsunami. Yang pertama, adanya sesar turun. Kedua, terjadi sesar naik. Kemudian adanya sesar horizontal. Nah, tsunami terjadi bila besarnya gempa itu adalah 6,5 skala Richter. Pusatnya kecil dari 60 km dari dasar laut. Gempa dengan patahan vertikal dan deformasi vertikal dasar laut relatif besar. Nah, ini contoh dari pergerakan yang mengakibatkan terjadinya tsunami, yaitu pertemuan antara lempeng benua dan lempeng samudra. Lempeng samudra yang terus bergerak aktif sehingga menekan dari lempeng benua. Karena lempeng benua tertekan, akhirnya energinya terlepaskan sehingga terjadilah gempa dan air laut naik ke permukaan. Jadi di sini jelaskan. Lempeng Indo-Australia bergerak terus-menerus menghujam lempeng benua Eurasia. Lambat laun terjadi akumulasi tegangan lempeng benua di sekitar tumbukan. Ketika tegangan itu mencapai batas maksimum, maka ujung lempeng samudra melenting ke atas dan mengakibatkan terjadinya gempa. Nah, beginilah terjadinya gempa di laut yang bisa mengakibatkan terjadinya tsunami. Nah, selain itu juga terjadi akibat meletusnya gunung berapi di dasar laut. Ini prosesnya, letusan itu terjadi biasanya dari leher gunung berapi tersebut. Nah, kemudian juga bisa ditimbulkan dari atasnya sehingga lava atau magma masuk ke permukaan air sehingga terjadi tekanan ke air laut hingga membuat air laut naik. Nah, kemudian terjadi juga karena adanya patahan di permukaan laut. Nah, tinggi dan kecepatan tsunami di berbagai kedalaman. Kita perkirakan jika kedalamannya itu 5.000 meter atau 5 km, maka tingginya berkisar 1 meter. Jika dia udah sampai di 500 meter, tinggi air lautnya 2 meter. Nah, jika kedalamannya 100 meter, maka tinggi lautnya itu 3 meter. Nah, jika dia 10 meter, makanya setelah sampai di bibir pantai itu airnya semakin naik, semakin tinggi gelombangnya. Nah, tanda-tanda kedatangan tsunami. Yang pertama, air laut itu surut secara mendadak. Terdengar suara gemuruh seperti suara truk menderu, suara pesawat, bisa juga suara helikopter, seperti ada terdengar suara-suara tersebut. Kadang-kadang juga disertai dengan suara dentuman. Nah, ini peta lokasi gempa bumi yang mengakibatkan tsunami sekitar tahun 1600 sampai 2004 di Indonesia. Terakhir itu adalah di Aceh. Nah, di sekitar bibir bagian barat Sumatera Barat itu juga pernah terjadi. Itu sekitar tahun 1833 ini juga terjadi, tapi yang ini belum dipastikan tahun berapanya, masih tanda tanya. Di sini juga masih ada beberapa di sekitar Samudra Hindia Indonesia. Ini kerusakan yang akibat tsunami. Yang pertama, terjadi kerusakan itu karena kurangnya pengetahuan tentang tsunami. Kemudian masalah tata ruang, rumah sangat dekat dengan garis pantai, posisi rumah sejajar garis pantai, fondasi tidak menerus, tidak ada lateral bracing, kemudian bangunan tidak tahan gempa dan tsunami, adanya kerusakan lingkungan, tidak adanya sistem peringatan dini, sehingga masyarakat tidak tahu terjadi tsunami, akibatnya timbullah kerusakan
yang diakibatkan tsunami tersebut. Nah, tipe kerusakan bisa rusak karena gempa, bisa karena gaya hidrodinamika gelombang, bisa oleh gerusan air arus yang deras, hantaman kapal, dan puing-puing bangunan. Nah, apa yang tersisa ini adalah foto-foto setelah terjadinya tsunami. Ini foto waktu itu di Aceh tahun 2004. Nah, jadi bangunan di sekitar masjid itu sudah rusak, sudah ada yang rusak, ada yang juga tidak ada lagi karena terbawa arus dan juga karena gempa sebelumnya. Nah, ini beberapa foto bangunan yang pindah akibat tsunami tersebut, jadi terbawa arus sampai ke sebelahnya. Nah, ini dimana waktu itu saat tsunami ini terjadi, waktu itu saat tsunami datang, gelombangnya sedang naik sehingga rumah ini bagian atasnya masih bisa diselamatkan arah aliran airnya. Nah, ini bangunan yang sejajar pantai, ini terjadi kerusakannya. Ini waktu itu arus airnya, bangunan tegak lurus di pantai sehingga bisa tidak terhantam oleh arus. Kalau dia sejajar dengan pantai, maka akan terbawa oleh arus seluruhnya. Nah, ini keadaan tsunami terjadi pada saat itu. Nah, ini dia 3 jalan menyelamatkan diri. Banyak orang menyelamatkan diri dengan mobil sehingga meninggal. Sebaiknya kita itu pergi ke tempat yang lebih tinggi. Nah, ada yang pakai mobil terbawa arus. Nah, ini dia contoh tsunami tahun 1833. Ini prosesnya. Ini ada menitnya, coba Anda perhatikan. Nah, gelombangnya sudah terasa di menit ke 90. Nah, tsunami sampai di Kota Padang 35 sampai 40 menit. Kita perhatikan lagi. Nah, kita perhatikan tsunami waktu itu di Sumatera, di pinggir barat Sumatera Barat. Ini menit ke 10, 15, 25, 30 sudah sampai di Kota Padang. 55, 60 juga sudah sampai ke Kota Padang itu. Nah, hasilnya 35 sampai 40 sebelum mencapai Kota Padang terendam. Sebelum mencapai Kota Padang terendam di Mentawai. Ini dia yang warna merah. Itu adalah yang dekat bibir pantai yang dekat pemukiman dan bisa dilalui oleh air tsunami sampai air tsunaminya ke sana. Nah, ini jalur-jalur titik evakuasi bila terjadi gempa di Kota Padang. Ini adalah pusat kota. Ini Jalan Raden Saleh. Ini yang sungai. Jadi kalau arus sungai ini adalah arus-arus yang air yang merah ini jalan menuju bypass ya. Nah, jangan kita melewati sungai karena air laut akan cepat naik ke sungai. Ini dia jalan dari Teluk Bayur ke bypass. Ini jalan evakuasi. Nah, beberapa contoh peta dan petunjuk jalur evakuasi serta zona relokasi yang dipasang di berbagai lokasi di Kota Padang. Ini dia. Ini adalah tanda-tanda jalur evakuasi, daerah mana yang rawan jika terjadi tsunami, zona bahaya, kemudian zona 1, ada juga zona aman. Nah, ini informasi untuk evakuasi. Berarti kalau ketemu gambar ini berarti Anda harus lari ke tempat yang tinggi. Nah, ini papan informasi di tempat rawan tsunami biasanya. Jadi Anda kalau pergi ke suatu daerah, Anda harus apalagi ke bibir pantai harus memperhatikan daerah-daerah tersebut dan simbol-simbol untuk kita menyelamatkan diri dari tsunami. Nah, inilah rencananya jika suatu saat terjadi tsunami, maka sudah dibangun tembok-tembok beton untuk memecah dari arus air laut yang naik. Satunya di Padang juga sudah dibangun hal seperti ini. Nah, kemudian mangrove juga diusahakan itu harus kita bangun, kita tanam ya, nggak bangun.
kita hijaukan kembali bibir pantai karena juga akan memecah gelombang tsunami. Kalau seandainya juga mendirikan rumah, baiknya seperti ini bertingkat, sehingga nanti, nah ini perhatikan dindingnya, jangan searah dengan gelombang, nanti dia patah. Nah, ini shelter di Bangladesh yang didirikan orang jika seandainya gempa atau tsunami terjadi, sehingga penduduk bisa naik ke atasnya. Nah, tentunya bangunannya juga disesuaikan dengan besarnya gempa yang terjadi, itu sudah diperhitungkan ketika membangun. Nah, ini juga di Jepang orang buat tower. Kalau kita di Kota Padang itu ada beberapa bangunan kantor-kantor pemerintahan yang dibuat shelter untuk penduduk mengungsi jika terjadinya tsunami di dekat bibir pantai. Nah, bagaimana tindakan kita saat terjadi tsunami? Yang pertama, atau saat terjadi gempa bumi, ya, masuk ke bawah meja. Kalau tidak ada meja, lindungi kepala Anda dengan bantal. Jika Anda sedang menyalakan kompor, maka matikan segera untuk mencegah terjadinya kebakaran. Lindungi kepala Anda dari benda-benda berbahaya dengan menggunakan tangan, tas, ataupun yang Anda bawa. Nah, kalau Anda di mall, bioskop, dan lantai dasar mall, jangan panik, ikuti semua petunjuk. Jika di lift, jangan menggunakan lift, tekan semua tombol. Ketika lift berhenti, keluarlah, mengungsilah. Jika Anda terjebak dalam lift, hubungi manajer gedung dan menggunakan intercom jika tersedia. Jika di mobil, roda mobil seakan gundul, Anda akan kehilangan kontrol terhadap mobil dan susah mengendalikannya. Pinggirkan mobil dan berhentilah. Jika Anda di gunung atau pantai, ada kemungkinan longsor dari gunung. Di pesisir pantai ada bahaya tsunami. Jika ada tanda-tanda tsunami, cepat mengungsi ke dataran yang tinggi. Jangan Anda kabur menggunakan kendaraan. Lalu dengarkan beri pertolongan jika Anda masih selamat, dan segera lakukan evakuasi. Lalu dengarkan informasi. Jangan terburu dulu kembali jika Anda berada rumahnya di pinggir pantai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.